Bab 12. Hanya ada kita. Diana, sadar, apa yang kamu lakukan? Sayup-sayup kudengar suara Mas Danang. Fik, aku butuh ke dokter jiwa secepatnya jika Mas Danang tidak segera pulang. Bukan hanya indera perasaanku yang merasakan guling ini hidup, bahkan indera pendengaranku pun mendengarnya berbicara. Bahkan kau bisa bicara. Gumamku masih dengan mata terpejam dan tangan mengelusnya. Tentu bisa bicara, ini aku Diana, Mas Danang. Kesadaranku langsung kembali. Mataku mengerjap untuk memfokuskan pada apa yang kulihat. Benar saja, sosok yang kurindukan tengah berada di dalam pelukanku. Emosiku meluap antar marah dan rindu. Ingin terus memeluknya atau memakinya. Memakinya karena sudah membuatku menunggu dan menahan rindu. Akhirnya aku hanya bisa menangis. Lah, malah menangis, ucap Mas Danang. Diana benci sama Mas Danang, ucapku dengan terisak-isak. Mas harus keluar lagi dari sini, tanyanya. Dasar menyebalkan, bisa-bisanya dia bertanya pertanyaan tidak berguna seperti itu. Terserah, pikirku. Baiklah, Mas Danang keluar. Laki-laki yang kurindukan itu berkata sambil bangun dari tempat tidur. Satu langkah saja Mas Danang bergerak dari sini. Jangan harap bisa kembali lagi, ancamku sambil ikutan bangun dan terduduk di tempat tidur. Benar-benar menyebalkan, kenapa dia tidak membujukku sih? Dulu saat aku marah, dia selalu membujukku. Sekarang sudah jadi istri, dia terus saja mengabaikanku. Sungguh menyebalkan. Terus Mas Danang harus bagaimana? Tanyanya. Pikir saja sendiri, sentakku. Bahkan bangun tidur pun aku langsung bisa marah dengan sangat fasih. Mataku mendelik ke arahnya mengobarkan api kemarahan. Tapi laki-laki di depanku ini tetap memandangku dengan penuh kelembutan. Tangannya terulur memelukku. Aku meronta dan berusaha melepaskan diri sambil memukulinya dan mulutku terus berkata aku benci. Tapi Mas Danang tetap memelukku dengan erat. Akhirnya aku melemah dan memeluknya dengan erat. Diana kangen, gumamku akhirnya. Mas juga kangen. Kamu jahat Mas, pergi nggak pamit. Mas pamit di kapan? Saat kamu masih tidur, Mas bangunin kamu cuma bergumam, gitu doang. Daripada Mas hilap, akhirnya Mas Danang pergi. Emang dia pikir aku mau nyanyi, ucapku dalam hati. Otakku langsung bekerja mencoba mengingat-ingat. Seperti aku pernah ada dalam situasi itu. Kupikir itu mimpi, ternyata benaran. Udah ingat? Tanyanya. Aku mengangguk dengan malu-malu. Ya udah, sekarang tidur lagi, masih malam, ajak Mas Danang. Enggak, tolakku cepat. Kenapa? Mau ngapain? Pokoknya nggak boleh tidur, kita harus melek sampai pagi berdua. Tidur ya, Mas Danang ngantuk, capek habis nyetir sendirian tanpa berhenti karena pengen cepat ketemu kamu. Mas Danang berkata sambil merebahkan dirinya. Tidak ingin dia tidur, aku langsung tidur di atasnya Mas Danang. Sepertinya aku sudah kehilangan akal sehat karena ditinggal Mas Danang selama 7 hari. Diana, Mas ngantuk sayang. Tidurlah, ucapku. Nggak bisa kalau begini. Mas Danang nggak bisa napas ditimpa sama kamu begini. Dia berkata dengan mata terpejam dan tangan mengelus rambutku. Tapi Mas Danang harus janji, nanti harus cerita kenapa Mas punya cita-cita jadi suamiku, bahkan sejak Mas masih berusia 9 tahun. Jawabnya sambil matanya terpejam. Sepertinya dia memang lelah. Berkendara dari Jawa Tengah ke Ponorogo,
Sendirian pasti melelahkan. Ibu bilang sekarang aku harus pengertian. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Akhirnya aku turun dari atas badannya dan merebahkan diri di sampingnya sambil memeluk perutnya. Aku terbangun karena ada sesuatu yang lembut dan dingin menyentuh pipiku. Aku langsung terbangun dan mengambil posisi duduk. "Hah, kamu Mas?" Kaget aku. "Dingin banget tangannya," ucapku. "Iya, Mas habis mandi, kedinginan. Perlu dihangatkan," ucapnya ngawur. "Ya udah sana ke dapur, minta ibu nyalain kompor, terus Mas naik di atasnya biar cepet hangat." "Kamu pikir Mas sayuran?" "Lah, tadi katanya perlu dihangatkan." "Ih, nggak ketemu seminggu makin gemesin aja. Rasanya pengen tak. Ih, sholat dulu sana." Kutepis tangannya yang hendak terulur padaku. "Di, hari ini ikut Mas Danang yuk," ajaknya saat aku dan ibu sedang membuat sarapan di dapur. "Kemana?" tanyaku. "Jalan-jalan," kata ibu. "Kamu terus menangis saat Mas pergi." "Ah, ibu," aku merengek dan mengerucutkan bibirku. Ibu hanya tersenyum melihat tingkahku, sedangkan Mas Danang seperti biasa hendak menjepit bibirku dengan kedua jarinya. Tapi segera kutepis. Enak saja macam-macam di depan ibu. "Boleh kan Bu?" tanya Mas Danang. "Boleh, pergilah," jawab ibu. Akhirnya setelah sarapan kami pergi jalan-jalan keluar. Entah Mas Danang mau membawaku kemana, yang pasti setelah keluar rumah, mobil kami terus bergerak menuju ke arah timur, melewati jalanan yang kian menanjak dan banyak pepohonan. Kemudian udaranya pun nampak lebih sejuk dan dingin dari udara di rumah kami. Sepertinya Mas Danang hendak mengajakku ke tempat wisata Telaga Ngebel. Ngebel adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tak lama kemudian kami sampai dan disambut oleh tugu bergambar reog. Kami terus berkendara dan mengelilingi telaga itu sambil menikmati pemandangan. Di tempat ini banyak berdiri rumah-rumah makan dengan pemandangan langsung ke arah telaga, dengan menyediakan menu khasnya nasi tiwul dan berbagai jenis ayam bakar dan ikan bakar. Nasi tiwul adalah nasi yang terbuat dari singkong yang dikeringkan baru kemudian diolah menjadi makanan. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti beras. Setelah sekali berkeliling, kami berhenti di salah satu tempat makan yang pemandangannya cukup indah. Tempat makan itu terhubung langsung dengan telaga. Setelah memesan makanan khas tempat makan ini, yaitu nila bakar, kami ngobrol sambil menatap indahnya pemandangan yang ada di hadapan kami. "Mas, semalam Mas Danang bilang mau cerita kenapa punya cita-cita menjadi suami Diana sejak usia 9 tahun. Aku menagih janjinya." "Masa? Emang Mas bilang gitu?" "Iya," jawabku cepat. "Kamu ingat saat kita pulang dari bermain dan dihukum ayah dan ibu karena kamu berantem sama Duta sampai badanmu kotor semua?" tanyanya. "Ingatlah," jawabku. "Setelah peristiwa itu, kami dihukum tidak boleh main keluar rumah selama 1 minggu. Bagaimana aku tidak mengingatnya terus?" "Tapi apa hubungannya?" tanyaku kemudian. "Kamu kan berantem dengan Duta karena belain Mas Danang yang diolok-olok oleh Duta. Duta bilang Mas Danang tidak punya ayah sejak kecil. Gak ada yang belain, gak ada yang gendong di bahu seperti dia, dan segala hal yang biasa dilakukan ayah dan anak laki-lakinya disebutkan oleh Duta hingga membuat Mas sedih," papar Mas Danang. Aku ingat peristiwa itu. Si Duta anak bandel itu memang suka membulinya anak-anak.
Bahkan dia bilang aku pun tak punya ibu saat ku bilang ayahku adalah ayah Mas Danang juga. Kami punya ayah dan ibu. Mendengar itu, aku balik berkata meskipun ibuku adalah ibunya Mas Danang, tapi beliau tidak pernah memarahiku, tak pernah menjewerku, apalagi memukuliku. Daripada ibumu suka memukul kamu kan? Kukatakan itu sambil menjulurkan lidah, dan sepertinya itu membuatnya marah, dan akhirnya terjadilah pertengkaran kami. Kami saling menarik dan memukul, tak peduli dia laki-laki dan aku perempuan. Usiaku saat itu 5 tahun lebih dan Duta 7 tahun. Sungguh pertengkaran anak-anak yang ganas. Aku berhenti setelah semua bajuku kotor dan Mas Danang memegangiku agar aku tidak menyerang Duta. Mungkin dia mengalah juga karena aku perempuan. Terus kenapa jadi Mas Danang mau nikah sama aku? Tanyaku lagi. Ya sejak saat itu Mas Danang berjanji akan terus menjaga dan membela kamu seperti kamu sudah membela Mas Danang. Sejak saat itu Duta tidak lagi mengganggu Mas kan? Mungkin dia takut kamu ngamuk lagi. Mas Danang berkata sambil tertawa. Kita adalah dua orang yang sama-sama berbagi ayah dan ibu, dan sekarang berbagi cinta juga. Mas Danang berkata sambil meraih jemariku dalam genggamannya. Gombal ku tepis juga tangannya. Saat aku bilang pada ayah untuk selalu dekat denganmu dan menyayangimu, ayah bilang memang itu harus, tapi ada batasan yang harus dijaga. Ayah bilang kita saudara tapi bukan mahram, jadi kenapa ada batasan-batasan itu? Saat kutanya apa itu bukan mahram, ayah bilang bukan mahram adalah seseorang yang boleh dinikahi. Ya udah, aku bilang saja aku ingin menikah denganmu kalau sudah besar biar bisa menjagamu. Ayah malah tertawa saat itu. Mungkin ayah pikir itu hanya keinginan anak kecil belum tahu apa-apa. Cerita Mas Danang terhenti karena pesanan kami datang. Mas ingin menjagamu seperti ayah menjaga ibu. Sejak menikah dengan ayah, ibu selalu terlihat bahagia dan tidak pernah murung lagi. Mas ingin menjagamu seperti ayahmu menjaga ibuku. Mas Danang mengakhiri ceritanya dan kemudian fokus makan. Kami makan dalam diam. Jadi seperti itu ceritanya. Beruntungnya aku mendapatkan suami sepertimu, Mas. Kita tumbuh besar bersama. Kuharap pernikahan kita akan selalu baik-baik saja, ucapku dalam hati. Terus kenapa Mas Danang tiba-tiba saja ingin menikah? Diana kan baru 19 tahun, Mas. Baru masuk kuliah, dah diajak nikah. Aku memecah keheningan di antara kami. Karena otak kamu sudah mulai terkontaminasi oleh Vivian. Kalau nggak segera dinikahi, bisa-bisa apa yang Mas jaga selama ini tidak ada gunanya. Halah Mas, kami cuma ngobrol Mas, nggak akan melakukannya. Ngobrol, lama-lama penasaran. Buktinya waktu itu kamu diam-diam pergi dengan Dion kan? Terus Mas membuntutiku kan? Aku berkata sambil mendelik padanya. Udah cepetan makan, mau pulang enggak? Mas Danang mengalihkan pembicaraan. Akhirnya kami makan dengan tenang, dan setelah selesai makan, kami mencari masjid di sekitar tempat ini kemudian sholat karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Setelah selesai sholat, kami segera berkendara dan pulang kembali karena perjalanan menuju kota lumayan jauh. Apalagi kami tidak bisa membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi, mengingat medan yang kami lewati berkelok-kelok dan menurun. Mas, kenapa kita berhenti di sini? Tanyaku saat tahu kami malah berhenti di rumah baru yang Mas Danang beli, bukan pulang ke rumah. Mas Danang ingin kita menginap dan menghabiskan malam di sini. Tiba-tiba saja jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya ini?
kenapa Mas Danang mengajakku berduaan saja di sini? Apa ini saatnya aku harus menyerahkan diriku padanya? Nanti dicariin ibu Mas, tolakku. Mas udah izin sama ayah dan ibu menginap di sini. Tapi Diana takut. Ini kan rumah baru, belum ada penghuninya, ucapku beralasan. Makanya ayo kita huni berdua biar tidak kosong. Mas Danang ingin tidur berdua saja denganmu, bisiknya di telingaku. Kita kan udah biasa tidur berdua di rumah Mas. Bukan tidur yang seperti itu Diana, potongnya. Wajahnya begitu dekat denganku, membuat sesuatu yang ada di dalam dadaku berdegup kencang hendak melompat dari sana. Sebelum aku ketahuan gugup, segera kubuka pintu mobil dan keluar dari sana. Kutunggu dia di depan pintu rumah karena Mas Danang yang membawa kuncinya. Setelah membuka kunci dan kami mengucapkan salam, kami pun masuk ke dalam rumah. Waktu sudah hampir maghrib. Kami harus segera membersihkan diri dan kemudian sholat berjamaah. Mas, Diana kan nggak bawa baju ganti, pekiku dari dalam kamar mandi. Mengingat aku tidak membawa baju ganti. Ada di dalam lemari di kamar. Ibu udah siapin buat kita, jawab Mas Danang dari luar. Selesai mandi, aku melongok ke sana kemari mencari sosok suamiku karena aku hanya memakai handuk yang dililitkan di tubuhku. Ah, dia tidak ada, jadi aman. Aku bergegas masuk ke dalam kamar dan hendak mengganti pakaian. Kubuka lemari pakaian yang kata Mas Danang ada baju ganti. Ibu, kenapa semua baju tidurnya model gaun begini sih? Mana pendek-pendek lagi, gak ada piyama yang model atas bawah panjang gitu. Akhirnya terpaksa aku memakainya juga, daripada aku memakai baju yang sejak tadi pagi ku pakai. Ayo sholat dulu berjamaah, baru nanti makan, ucap Mas Danang sambil membuka pintu kamar. Dia menatapku tanpa berkedip, melihatku memakai baju tidur tanpa lengan sepanjang lutut. Lihat nih ibu, masa pakai baju kayak gini? Rengekku manja. Sengaja kulakukan untuk menghilangkan kegugupanku dalam dadaku. Udah, gak apa-apa, kan hanya ada Mas Danang di sini, jadi gak masalah. Ayo sholat, ajaknya lagi menggelar sajadah di sudut kamar. Aku mengikutinya menggelar sajadah di belakangnya. Kami sholat berjamaah berdua dengan khusyuk. Sejak menikah, baru kali ini kami sholat berdua saja. Biasanya jika jamaah bareng dengan ayah dan ibu. Setelah sholat dan berdoa, Mas Danang berbalik padaku. Dan aku mencium punggungnya, kemudian Mas Danang mencium keningku. Mata Mas Danang menatap dalam ke arahku. Bibirku membuatku makin tak karuan. Mas, ayo makan, Diana lapar, ucapku cepat, mengalihkan perhatiannya. Baiklah, makan dulu yuk. Kami makan makanan yang sengaja kami beli saat pulang tadi. Kami makan dengan tenang, suasana canggung terus saja terjadi di antara kami. Ah, kenapa jadi seperti ini sih, ucapku dalam hati. Setelah selesai makan, aku segera menelpon ibu. Sebenarnya hanya pura-pura sok sibuk saja untuk menghindari Mas Danang. Aku bercanda dengan ibu hingga suara azan Isya memutuskan pembicaraan kami. Mau tidak mau, aku pun menutup panggilan telepon itu karena ibu juga hendak sholat. Ayo jamaah, ajak Mas Danang. Suamiku itu nampak sudah siap dengan pakaian sholatnya. Diana ambil air wudhu dulu ya mas, ucapku sambil ke kamar mandi. Sampai kamar mandi, aku gosok gigi, cuci muka lagi. Kalau bisa, aku ingin mandi lagi, biar saat Mas Danang menyentuhku, aku benar-benar wangi. Wudhu aja kok lama banget, tegur Mas Danang dari luar. Iya mas, bentar.
Aku bergegas mengambil air wudhu, kemudian ke kamar mengikutinya. Berdiri di belakangnya setelah rapi dengan mukena. Lagi kami sholat berjamaah berdua dengan khusyuk. Di, Mas Danang mau minta hak Mas, boleh? Bisiknya saat mencium keningku. Tidur denganku, tanyaku tanpa basa-basi. Dia menjawab dengan gumaman. Ya udah, Diana berdoa dulu. Aku berkata sambil mengangkat kedua telapak tanganku. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ucapku membaca doa tidur. Loh, kok doa tidur? Tanya Mas Danang sambil melotot ke arahku. Mungkin dia merasa dijahili. Lah, katanya mau tidur, ucapku sok polos. Bukan tidurnya itu Diana. Mas Danang memajangkan huruf A di belakang namaku. Ditariknya hidungku dengan gemas. Aku akan membuatmu tidak bisa bernapas, ucapnya sambil memposisikan dirinya di atasku. Ah, Mas, ampun Mas, ampun. Aku memekik dan meronta-ronta dalam kungkungannya. Tidak akan ada ibu yang menolongmu kali ini, ejek Mas Danang sambil menggelitik tubuhku. Tamat.